Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermila dengan NIM S1S1220049 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Python Programming, yaitu pengenalan program Python pada data structure dan algoritma. Oke, adapun topik dari pembahasan ini ada dua. Yang pertama ada revisiting basic atau di sini untuk meninjau ulang dasar-dasar. Yang kedua ada advance atau lanjutan. Nah, dasar-dasar ini terdiri dari yang pertama ada Python Object Identifiers, objek Python yakni pengenalan. Identifier ini merupakan sebuah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel, fungsi, kelas, modul, ataupun objek lainnya dalam kode Python. Nah, kemudian yang kedua ada sequence type, terdiri dari list, tuple, sets, dan string, di mana ini merupakan sebuah jenis urutan. Untuk list ini koleksi terurut yang bisa diubah, tuple ini koleksi terurut yang tidak bisa diubah, ini set, koleksi tidak terurut tanpa, dan string terakhir tidak bisa diubah. Kemudian ada dictionary class atau kelas dictionary atau kelas kamus. Ini merupakan koleksi pasangan, kunci, dan nilai yang biasa kita kenal dengan key and value. Selanjutnya ada operator for sequence dan dictionaries. Ini kita akan membahas berbagai operator untuk bekerja dengan list, tuple, set, dan string ini. Kemudian ada polymorphic function. Ini digunakan sebagai fungsi yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Dan yang terakhir ada file read and write. Ini membaca dan menulis file. Kemudian untuk revisiting basic ini ada 6. Kemudian untuk advance-nya atau lanjutannya, yang pertama ada exception handling. Ini merupakan penanganan eksepsi yang bagaimana kita akan mengelola kesalahan dan situasi yang tidak terduga dalam program. Kemudian ada iterator dan generators. Ini membahas bagaimana cara efisien untuk mengelola dan menghasilkan urutan data pada iterator dan generator ini. Kemudian ada Python Convenience. Ini merupakan kemudahan Python. Untuk pembahasannya di sini kita akan membahas bagaimana sebuah fitur yang dibuat menggunakan Python itu mudah digunakan dan dipelajari. Dan terakhir ada scope dan namespace. Ini merupakan bagaimana sebuah variabel dan fungsi itu dikelola dalam berbagai bagian program. Kemudian introduction di sini ada apa itu Python. Nah, Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang diinterpretasikan, yakni tidak perlu dikompilasi, yang kemudian dirancang untuk keterbacaan tinggi dan prototipe yang lebih cepat, sehingga mengarah pada pengembangan perangkat lunak yang siap diproduksi. Why Python? Nah, mengapa Python? Di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada works on multiple platforms. Di sini platformnya terdiri dari Windows, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya di sini Python ini berjalan di banyak platform. Kemudian yang kedua ada simple syntax similar to English language.
Di sini sintaksnya ini sintaks yang sederhana, di mana mirip dengan bahasa Inggris, yang dapat memudahkan penulisan dan pembacaan kode. Yang ketiga, ada write programs with fewer lines compared to other programming language, di mana efisiensi penulisan kodenya itu kita dapat menulis program dengan lebih sedikit baris yang dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada runs on interpreter. Di sini kodenya kode can be executed as soon as written. Di sini kodenya itu dapat dieksekusi segera setelah ditulis, tanpa perlu lagi dikompilasi terlebih dahulu. Kemudian good to know. Sini ada dua. Pertama ada most recent version is Python 3 with some major updates over Python 2. Di sini pada versi Python 3 ini sebuah versi yang paling terbaru. Python 3 ini di mana membawa pembaruan besar dari Python 2. Kemudian ada IDS atau Integrated Development. Nah, di sini seperti PyCharm, Eclipse, dan Jupyter, dan sebagainya. Di sini dapat digunakan untuk menulis dan menjalankan kode program. Kemudian ada how and where to write programs. Nah, bagaimana dan di mana kita akan menulis program itu. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ada yang namanya IDS. Nah, di sini pada bagian ini kita akan menulis program. IDE itu terbagi menjadi tadi ada PyCharm, Eclipse, Jupyter. Kemudian di sini juga ada Google Colab dan lain sebagainya. Nah, untuk di sini dicontohkan untuk menggunakan Google Colab. Jadi untuk kita juga bisa menggunakan Google Colab. Nah, kodenya atau selain Google Colab ada juga Jupyter Notebook dan lain sebagainya. Kemudian ada Python Introduction. Di sini yang pertama ada an Interpreted Programming Language. Yaitu bahasa pemrograman itu sudah terinterpretasi, yakni maksudnya kode pada pemrograman Python itu dieksekusi secara baris demi baris. Nah, selanjutnya ada tanda pagar di sini. Ini digunakan untuk comment, used for inserting comments. Jadi, dengan menggunakan tanda pagar pada pemrograman Python, di kode pemrogramannya itu, jadi di situ kita memberikan sebuah komentar. Sini saya akan mencobanya. Oke, di sini misalnya tanda pagar pagar jadi ketika kita jalankan tidak akan terdapat apa-apa. Nah, selain itu, untuk komennya bisa juga menggunakan tanda petik atau multiline comments. Ini digunakan untuk tanda petik 2 ataupun tanda petik 1 sebanyak 3 kali di awal dan di akhir komentar. Kemudian ada sebagai contoh di sini untuk komentar selanjutnya yaitu ada tanda petik
satu. Oke, ini bisa juga digunakan sebagai tanda petik. Oke, ini bisa digunakan sebagai tanda petik. Dan apabila dijalankan, itu tidak akan memberikan hasil apa-apa. Kemudian, ada yang namanya backslash atau garis miring. Garis miring ini juga bisa digunakan sebagai kelanjutan komennya. Misal print Inilah. Nah, untuk sini kita menggunakan backslash. Oke. Nah, jadi setelah Ernila ini akan dibuat baris baru atau new line, kemudian akan dilanjutkan lagi dan apa yang akan di print selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Misalnya di sini saya tulis ini. Dan jika saya jalankan akan hasilnya seperti ini. Dan ini artinya new line. Jadi kita arahkan si Python ini untuk membuat baris baru dan memprint lagi untuk kata yang kedua. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu ada a code block is the tab identity with a control structure. Maksudnya di sini dalam pemrograman Python itu menggunakan indentasi untuk mendefinisikan sebuah blok kode dalam struktur kontrol. Contohnya seperti perulangan dan fungsi. Di sini saya berikan contoh. Misalnya, ini misalnya if 1 dari 0 di sini. Oke, print angka 1 lebih besar dan di sini if 1 kurang dari 0. Nah, ketika kita sudah memberikan struktur kontrolnya dan juga kondisinya, nah ini nantinya akan dijalankan statementnya. Statementnya ini ada di sini akan bisa dijalankan pada saat dia terindentasi. Coba kita tes di sini. Oke, di sini jalan. Nah, angka 1 lebih besar. Nah, karena di sini if-nya tidak sejajar dengan ininya. Ini namanya indentasi. Nah, jika sejajar, ini akan error. Yes. Oke. Itu harus ada indentasi agar supaya blok kodenya dapat dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada an object-oriented language and classes from the basic for all data type. Kemudian
Python ini merupakan pemrograman yang berorientasi objek, yang mana kita dapat membentuk kelas dasar untuk semua tipe data. Kemudian ada identifiers atau pengenal. Nah, identifiers are variable names, case-sensitive combination of letters, numbers, and underscores. Nah, jadi pada Python, identifier itu atau pengenal itu merupakan nama yang digunakan untuk mendefinisikan variabel, fungsi, kelas, modul, ataupun objek lainnya, dan sensitif terhadap huruf besar atau kecil, atau bisa dikombinasikan dengan menggunakan angka ataupun menggunakan underscore. Itu yang disebut dengan identifiers. Kemudian, Python identifier is more similar to a reference variable in Java or a pointer variable in C++. Nah, jadi pada Python itu juga identifier atau pengenalnya itu mirip dengan variabel referensi yang ada di Java ataupun variabel pointer yang ada di C++. Kemudian, each identifier is implicitly associated with the memory address. Nah, di sini untuk alamat memori setiap identifier itu atau pengenal pada Python itu terkait dengan alamat memori objek yang dirujuknya. Dan Python is dynamically typed, dan tipe pada identifier itu merupakan tipe yang dinamis. Maksudnya tidak ada deklarasi sebelumnya yang mengaitkan identifier atau pengenal dengan tipe data tertentu. Kemudian di sini bisa kita lihat ada reserved words. Maksudnya di sini adalah merupakan sebuah kumpulan atau daftar kata-kata khusus yang telah ada di Python yang tidak dapat lagi kita gunakan sebagai identifier atau nama pengenal. Nah, untuk alur kerjanya di sini pada Python ini untuk setiap kode programnya itu akan dikerjakan atau dieksekusi secara berurutan. Di sini untuk contohnya, untuk alur kerjanya ini dan juga untuk variabelnya ini. Untuk variabelnya di sini misal kita memiliki 3 variabel. Yang pertama 30, 3, dan 2004. Nah, ini merupakan variabel bisa sembarang nama. Misalnya A, B, dan C ini merupakan variabel ini bisa sembarang nama. Nah, untuk variabel ini memiliki ketentuan penulisan. Nah, untuk variabel ini memiliki ketentuan penulisan. Yang pertama, nama variabel itu tidak boleh dispasi. Apabila dalam hal ini ingin membuat spasi ini seperti ini, maka akan tidak diidentifikasi sebagai identifier. Kemudian jika ingin menggunakan spasi, itu kita cukup ganti saja dengan menggunakan underscore. Contoh di sini Ernila underscore 30.
Kemudian yang kedua, nama variabel tidak boleh didahului dengan angka. Misalnya, kita dahulukan dengan angka 3. Ini tidak akan diidentifikasi sebagai identifier atau si pengenal. Yang ada nantinya akan menjadi error. Untuk itu, apabila kita ingin menggabungkan kombinasi angka dan juga string pada nama identifier atau variabel kita, itu kita akan menggunakan angkanya itu kita menggunakannya dengan underscore seperti ini, Ermila underscore 30. Nah, kurang lebih seperti ini mengenai identifier atau variabel. Nah, di sini kita lanjut. Bagaimana sih creating and using objects atau membuat dan menggunakan objek? Nah, yang pertama di sini create a new instance of a class instantiation. Atau maksudnya adalah kita harus membuat sebuah instance baru dari kelas. Nah, di mana Python Literas for designating new instance ini maksudnya di sini kita merujuk pada instance baru. Contohnya di sini variabel A dengan nilainya 10. Jadi A ini selain variabel juga merupakan objek. Ya, objek yang memiliki nilai. Objeknya A, kemudian nilainya 10. Selanjutnya di sini kita menggunakan alias assigning a second identifier untuk pengenal keduanya, untuk objek yang telah ada. Jadi misal kita punya objek kedua yaitu dengan nama B. Untuk B itu nilainya kita berikan nilainya yaitu A. Jadi di sini B itu sama dengan A. Nah, apabila kita jalankan print B, akan tampil 10. Nah, ini karena B di sini bertindak sebagai alias seperti yang kita jelaskan tadi, karena kita sudah tetapkan sebagai pengenal atau variabel kedua untuk objek yang telah ada. Nah, untuk objek yang telah ada tadi itu kita sudah jelaskan bahwa untuk objeknya yaitu A dengan nilainya 10. Nah, sehingga pada saat kita print B, maka akan tampil hasilnya adalah 10. Oke, lanjut. Python support various ways of calling method. Jadi, Python itu sendiri juga mensupport atau mendukung pemanggilan sebuah metode. Contohnya di sini ada sort data, di mana ini menjadi standar call to method atau function. Nanti ini kita akan pelajari sebentar. Ini merupakan sebuah metode. Kemudian yang kedua ada data sort. Atau member function. Kemudian ada types of methods. Nah, untuk lebih memudahkan di sini ada accessors, mutators, dan class immutable. Nah, untuk kita ganti saja untuk jenis metode. Nah, di sini ada accessor. Nah,
Aksesor itu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda, tetapi tidak mengubah keadaannya. Di sini contohnya seperti ini. Pada bagian template-nya di sini ada sudah diatur seperti ini. Nah, kita pakaikan aksesor untuk memperoleh atribut-atribut yang telah ada pada konstruktor ini. Kemudian yang kedua ada mutator atau metode pembaruan. Di sini mengubah keadaan objek. Contohnya seperti ini. Kita sudah mengget atau mendapatkan atribut-atribut dari konstruktor ini. Kemudian kita set atribut tersebut sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Kemudian ada sebuah kelas tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Contohnya di sini ada float, integer, boolean, dan string. Mungkin langsung kita bisa coba juga. Sini kita buat sebuah kelas. Misal nama kelasnya ada mahasiswa. Kemudian kita buat untuk implementasinya. Untuk konstruktornya di sini initnya. Oke, kita buatnya def underscore init. Kita tutup dan underscore sebanyak 2 kali. Kemudian untuk parameternya ada self. Ini untuk menggantikan objek-objek yang akan kita buat nantinya. Kemudian ada parameter selanjutnya, misalnya nama, kemudian name. Oke. Self dot nama sama dengan nama. Kemudian self dot name sama dengan name. Kemudian kita buat aksesornya. Nah, untuk aksesnya itu atributnya yang telah kita buat tetapkan tadi pada template ini. Untuk konstruktor init ini. Jadi di sini def get atribut. Atribut self kemudian titik nama. Kemudian ada self.name. Kemudian kita kembalikan nilainya yaitu return atribut. Nah, kemudian kita akan membuat mutatornya yaitu def set atribut, kemudian sini kita akan masukkan self-nya, kemudian namanya, kemudian name-nya. Kemudian kita akan copy yang ini. Nah, di sini kita akan buat objek misalnya. Nah, objek ini yang akan kita buat ini akan setara dengan self ini. Misalnya di sini mahasiswa 1. Kita panggil kelas mahasiswanya. Mahasiswa misalnya namanya adalah
Ermila. Kemudian NIM saya yaitu 049. Kemudian di sini print. Print di sini get atribut. Nah, di sini untuk objeknya di sini kita akan simpan di depan. Sini karena saya mahasiswa 1. Oke. Saya akan coba jalankan. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk set atributnya set atribut namanya oke. Di sini untuk printnya saya copy kembali. Oke. Nah, di sini sudah muncul mahasiswa 1 Ermila 22049, dan ketika kita menggunakan metode yang kedua yaitu mutator, yaitu kita mengubah keadaan objeknya yang telah ada pada jadi namanya berubah dan kita Oke, yang selanjutnya yaitu ada sequence tipe kelas atau kelas tipe urutan. Nah, di sini ada kelas list, kelas tuple, dan kelas string atau kelas terakhir, dan kelas himpunan atau frozen set. Oke, untuk kelas list atau kelas daftar. Nah, contoh yang pertama di sini, contoh daftar sini menyimpan urutan objek. Terus itu menyimpan urutan objek, dan sini kita bisa lihat ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya yang merupakan bilangan prima. Nah, apabila kita masukkan ke dalam definisi list, di mana menyimpan urutan objek, maka akan menjadi struktur yang referensial. Secara teknis, nah, list ini menyimpan rangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, di mana elemen-elemennya ini
merupakan urutan berbasis array dan bersifat indeks. Nah, indeksnya ini dimulai dari 0. Jadi, daftar atau list dengan panjang seperti ini memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga akhirnya menjadi ini, n kurang 1. Misalnya 2, 3, 5, dan sekian ini disimpan di dalam list, itu akan menjadi indeks ke 0, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, 1, 2, 3, 4, dan 10, ada 10, ada 11 indeks. Dan di sini kita bisa lihat rumusnya n kurang 1. Nah, jadi pada saat diindeks 11-nya ini dikurangi dengan 1 sehingga menjadi 10. Oleh karenanya disimpan di dalam list, diindeks dengan urutan berbasis array-nya. Jadi 0 sampai ke 10. Selanjutnya, Python itu menggunakan karakter tanda kurung siku sebagai pembatas untuk literal list, dengan tanda kurung siku itu sendiri merupakan daftar kosong. Nah, apabila kita menggunakan tanda kurung listnya hanya tanda kurung saja, itu juga merupakan list kosong. Nah, ada juga dengan cara lainnya, yaitu dengan tidak menggunakan karakter tanda kurung siku, tapi dengan menggunakan sebuah konstruktor, di mana konstruktornya itu dengan menggunakan seperti ini, list, buka kurung, dan tutup kurung. Ini menghasilkan daftar kosong secara default. Namun, konstruktor ini akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Nah, iterable itu iterasi. Untuk list itu sendiri adalah sebuah urutan yang bisa diubah. Jadi elemennya itu dapat ditambahkan ataupun dihapus dari urutan si list itu sendiri. Kita akan mencoba praktiknya. Menggunakan karakter tanda kurung siku. Nah, sini kita membuat list tentang nama buku. Kita berikan tanda kurung siku. Kemudian kita berikanlah parameter apa yang akan kita atur di dalamnya. Misalnya ada buku novel, kemudian ada komik, kemudian ada novel. Nah, kemudian ketika kita print, ke buku, maka akan tampil
seperti ini. Komik, novel, ini merupakan listnya. Kemudian, apabila kita membuat list dengan kurung siku seperti ini, maka hasilnya akan jalan, namun didefinisikan sebagai list kosong. Kemudian, selanjutnya yang ketiga, yang bagian menggunakan konstruktor list. Misal kita tidak menggunakan kurung siku seperti ini, maka kita menggunakan konstruktor list. Ada tambahan list di depan. Nah, apabila kita jalankan, akan menjadi seperti ini. Oke, akan menghasilkan indeks pertama K, indeks kedua 0, O, indeks ketiga M, indeks keempat I, dan indeks kelima ada K. Oke, list itu juga. Oke, di sini list itu juga merupakan urutan yang bisa diubah. Di sini contohnya saya menggunakan kurung siku. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya akan menambah. Sini saya definisikan kembali ada buku. Untuk metodenya append. Di sini saya akan menambahkan 6. Ketika kita print buku dan jalankan, maka akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 6 ini akan tertambah masuk ke dalam list laptop ini. Buku ini. Hasilnya menghapus, yaitu kita akan menghapus angka 2. Definisikan lagi. Buku remove angka 2. Dan bila saya print kembali, maka hasilnya seperti ini. 1, 3, 4, 6, dan 2-nya sudah dihapus. Misalnya kita akan coba untuk memasukkan list atau elemen tertentu ke dalam list. Contohnya, jadi kita gunakan pengindeksan, kemudian kita tentukan apa yang akan kita masukkan ke dalam list tersebut. Caranya sama, yaitu kita definisikan buku. Sini kita gunakan metode insert. Sini menerima 2 parameter. Parameter yang pertama kita setkan di indeks keberapa kita akan tambahkan nilai tersebut. Namun apabila kita sudah menentukan indeksnya itu, maka otomatis nilai yang sudah ada pada list sebelumnya akan diganti dengan nilai yang kita masukkan di sini. Misalnya, kita ingin mengganti 3 ini, berarti indeksnya ada kepada kemudian parameter keduanya kita tentukan nilai apa yang akan kita masukkan di posisi indeks 1. Misalnya 10, di sini ada 10. Print buku. Oke, di sini sudah muncul untuk insertnya.
Oke, selanjut ke kelas yang kedua. Di sini ada tuple. Nah, kelas tuple ini versi urutan yang tidak dapat diubah. Jadi elemennya itu tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Kemudian yang kedua ada tanda kurung biasa yang digunakan sebagai literal dari kelas tuple, membatasi sebuah tuple. Dengan tanda kurung kosong seperti ini menjadi tuple kosong. Kemudian, untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal, koma harus ditempatkan setelah elemen, tetapi di dalam tanda kurung. Misalnya, 17, seperti ini adalah tuple satu elemen. Contoh, terus di sini tuplenya itu misalnya ada novel dan komik. Ini sudah jadi menjadi tuple. Dan hasilnya untuk tipenya yaitu menjadi kelas tuple. Untuk hasilnya novel komik. Sehingga untuk tuplenya kosong seperti ini. Nah, apabila kita print tipe dari variabelnya ini, maka ini akan tetap didefinisikan sebagai tuple, tapi tuplenya itu adalah tuple kosong. Nah, kemudian kita coba terapkan ini yang tidak dapat diubah. Misal, kita buku metodenya open, tambahkan buku cerita. Nah, kemudian ketika kita jalankan, dia bisa. Nah, pada tuple itu tidak memiliki atribut pattern. Jadi atribut apapun, baik itu open atau yang sejenisnya, kita tidak bisa merubah atau menambahkan elemen yang sudah terdapat pada tuple tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, kelas selanjutnya yaitu kelas str atau kelas string, dimana mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya halo, jangan khawatir. Sini kita tes. Kita lihat tipenya. Nah, tipenya adalah string. Kemudian, karakter Unicode juga dapat disertakan.
Misalnya di sini copy saja dari sini. Copy, setelah itu nah hasilnya seperti ini. Kemudian tanda petik 1 sebanyak 3 kali dan tanda petik 2 sebanyak 3 kali untuk komentar multibarisnya. Ini seperti penjelasan di awal tadi. Kemudian ada karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator tanda kurung siku. Jadi misal seperti ini. Saya ingin mengambil angka 0-nya saja. Maka kita gunakan operatornya tanda kurung siku. Seperti ini. Kemudian lanjut ke kelas himpunan dan beku. Nah, kelas himpunan mewakili pengertian matematika tentang suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Kemudian, keuntungan utama menggunakan kumpulan ini atau set ini dibandingkan dengan list, bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan atau sebuah set. Nah, ini didasarkan pada struktur data yang disebut dengan tabel hash. Kemudian pada sel ini memiliki dua batasan. Yang pertama, tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Yang kedua, hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python. Ada integer, float, string, tuple, dan frozen set. Nah, ada kelas frozen set, itu adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Himpunannya ini menggunakan kurung kurawal sebagai pembatas suatu himpunan. Contohnya seperti ini. Misal kita buat set di sini dengan kurung kurawal kosong seperti ini. Ini terdefinisi sebagai set kosong. Kemudian yang kedua, kita masukkan elemen ke dalam ini. Misalnya ada 1, 2, 3. Ketika kita jalankan, akan menjadi seperti ini. Simpan ke dalam set si elemen-elemen 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya lagi yaitu misal kita menggunakan konstruktor set. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut ke kelas dictionary. Lanjut ke kelas dictionary, di mana mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait nilai-nilai. Nah, di sini literal kamus juga
gunakan kurung kurawal. Sini coba yang membedakan dengan set adalah pada dictionary, mengakses itu dengan menggunakan key dan juga ada value-nya. Misalnya, yang pertama ada nama. Value-nya adalah cerita. Di sini akan didefinisikan sebagai key and value. Nah, apabila tidak diisikan dan parameter, maka akan jadi dictionary kosong. Ketika kita jalankan, tetap tampil, tapi masih terdefinisi sebagai sebuah dictionary kosong. Jadi alternatifnya konstruktor itu menerima rangkaian pasangan nilai dan kunci sebagai parameternya. Oke, selanjut ke ekspresi operator dan prioritas. Operator logika, buka, dan atau. And or. Oke, nah, operator logika di sini ada not, and, atau or. Di sini ada operasi logika. Mengenai operasi logika ini atau biasa kita kenal dengan boolean atau tabel kebenaran. Nah, untuk operatornya terdiri dari not, or, dan juga ada and di sini. Kita coba untuk langsung jalankan saja. Nah, not. Kita mempunyai variabel A dengan nilai false, B true, dan C itu not A. Maka ketika dijalankan hasilnya menjadi seperti ini. Nilai dari variabel A yang sebelumnya false, ketika kita notkan akan menjadi true. Maknanya apa? Jadi maknanya adalah ketika nilai boolean yang telah kita tetapkan pada sebuah variabel, apabila dinotkan itu akan berubah, berkebalikan. Jadi contohnya, jadi yang tadinya false itu menjadi true. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya itu menggunakan or. Or ini ada dua persyaratannya. Yang pertama, jika salah satunya true, maka hasilnya adalah true. Yang kedua, jika dua buah nilainya false, maka hasilnya adalah false. Nah, dan yang perlu kita ingat, apabila kita menggunakan operasi logika dan or ini, maka pada saat kita set, atur kondisinya, maka pada programnya itu akan memilih Oke, ini jika menggunakan or. Berbeda jika menggunakan and. Nah, jika salah satunya false, maka hasilnya juga false. Tapi jika dua buah nilainya true, maka hasilnya itu akan true. Nah, operator logika. Kemudian ada operator kesetaraan adalah, contohnya adalah is dan not.
sama dengan, tidak sama dengan. Cepat 10 menit. Oke, lanjut untuk operator perbandingan. Di sini ada kurang dari, sama dengan, lebih besar dari, sama dengan. Nah, untuk contohnya di sini ada operasi komparasi. Operasi komparasi ini merupakan operasi yang digunakan untuk membandingkan nilai. Nah, setiap hasil dari operasi komparasi ini adalah boolean, yaitu ada true atau false. Nah, untuk operatornya itu terdiri dari besar, kurang, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, is, dan is not. Kemudian ada operator aritmetika. Nah, di sini sudah ada contohnya, itu ada tambah, kurang, kali, bagi, dan ada juga di sini ada modulus. Dan terakhir ada operator bitwise. Untuk keduanya itu saya juga sudah memiliki catatan. Di sini ada yang operasi aritmetika. Ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada pangkat atau eksponen, ada modulus atau sisa hasil bagi, dan ada Lure division atau pembulatan hasil bagi. Pembulatan akhir hasil bagi. Sini 10 bagi 3, di sini ada hasilnya 3, sekian dan hasilnya akan dibulatkan. Kemudian ada untuk operator bitwise, di sini juga sudah ada contohnya. Untuk operator bitwise itu sendiri disebut juga sebagai operasi biner atau binary yang merupakan operasi pada masing-masing bit. Misal seperti ini. Nilai 9 ini kita tampilkan dengan nilai B-nya yaitu 5, bit binary-nya dengan jumlah 8 bit. Kan menjadi seperti ini. OR-nya itu untuk OR-nya ini cara paling mudah kita pahaminya adalah disejarkan seperti ini bitnya, kemudian kita analisis satu persatu. Jadi seperti penjelasan pada operator logik sebelumnya, apabila OR, maka jikalau salah satunya true, maka hasilnya itu adalah true. Dan selebihnya itu adalah false. Dan bisa kita lihat di sini, ini satu itu kan true. Ketika di-OR-kan true or true, hasilnya adalah true. Kemudian ini lagi false or false. Kurang lebih seperti itu cara pengimplementasiannya. Binary, sehingga binary-nya akan berubah menjadi seperti ini ketika di-OR-kan dan didefinisikan nilainya itu adalah 13. Nah, kenapa 13? Karena nilai-nilai ini setelah ditetapkan binary-nya kita hitung. Nah, kita hitung itu dan rumus 2 pangkat N. Nah, N-nya itu yang menjadi eksponennya atau pangkatnya. Kita hitung pangkatnya itu. Nah, kebalikannya ini yang diawali dari sini.
sudah didapatkan binarinya dan ditetapkan bahwa nilainya itu dari binarinya adalah 13. Maka dengan binar itu kita bisa hitung. Dua pangkat N-nya ini berarti di sini ke 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kita lanjut lagi, ini 1, 2, dan 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, itu untuk operasi binernya atau operasi pada masing-masing bitnya. Oke, lanjut ke ada bitwise yang kedua. Jadi true and true hasilnya adalah true. False and false hasilnya adalah false. True and false hasilnya adalah false. Nah, dan ketika kita sudah dapatkan binarnya seperti ini, hitung. Begitu pula dengan yang di XOR. Ketika sudah dapatkan binarnya seperti ini, kemudian dihitung, maka hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk operator bitwise. Dan begitu juga untuk not-nya. Sama penjabarannya pada operator logika sebelumnya tadi, yang dimana akan membalikan nilainya. Nah, nilainya ini kan pasti otomatis itu bukan positif, pasti ada negatifnya juga. Apabila ketika kita notkan si 9 ini, maka akan dibalik menjadi negatif. Negatif itu bertambah 1, maka menjadi negatif 10. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini merupakan operator bitwise, tambahannya ada shift right atau shift left, yang dimana shift right itu menggeser ke kanan. Jadi, binari dari 9 ini bisa kita lihat langsung. Kita geser ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi, ketika tergeser ke kanan, itu maka binarinya seperti ini dan nilainya adalah 2. Begitu pula sebaliknya kita geser ke kiri dengan nilai yang kita telah tentukan, yaitu adalah 2. Dan hasilnya menjadi 36. Dan hasil binarnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itulah mengenai operator bitwise. Selanjutnya kita masuk ke operator urutan. Nah, Python itu mengandalkan pengindeksan urutan 0, sehingga urutan dan panjang n itu memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n-nya itu kurang dari 1. Kemudian Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Indeksnya kurang 1 ini menunjukkan elemen terakhir. Tutup dulu. Sini list untuknya, namanya cerita. Nah, ketika saya ingin mengakses pengindeksannya itu mulai dari belakang, berarti saya ingin mengakses komik ini menggunakan indeks negatif. Nah, untuk indeksnya itu dimulai dari belakang ini dan mulai dari minus 1. Nah, kalau dari belakang itu dari minus 1. Nah, ketika kita jalankan, terambil aks, yaitu komik.
dengan menggunakan penindeksannya negatif, yang mana negatifnya ini akan terambil dari list yang paling belakang. Kemudian range range atau interval setengah terbuka, contohnya ada data 3.8 menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks dimulai dari 3 dan diakhiri dengan 7. Dari sini kita ambil atau kita akses urutan dari indeks ke-3 sampai dengan indeks ke-8. Namun 8-nya ini kita tidak ambil. Kembali kepada rumus tadi n kurang 1. Jadi 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi yang kita ambil indeksnya itu dari 3 sampai 7. Misalnya di sini saya akan ambil novel dengan komik saja. Kita mulai dari indeks 0, 1, 2. Dari 1 sampai dengan 2. Nah, apabila 2 seperti ini, maka itu tidak akan termasuk. Jadi, kembali lagi ke rumus. N kurang 1 berarti 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Sementara komik ini ada pada indeks kedua. Sehingga apabila kita ingin menampilkannya, kita menggunakan 1, 3. Jadi 3 kurang 1 menjadi 2. Sehingga menjadi akan benar. Contoh, saya coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Yang akan tampil yaitu 2 terakhir novel komik. Dari indeks ke-1 sampai dengan ke-3. Berarti 3 kurang 1, 2. Diambil dari... Oke, selanjutnya operator urutan. Ini contohnya seperti ini tadi. Apabila kita ingin mengakses elemen itu saja, nama variabelnya, kemudian pada indeks keberapa yang akan kita akses, sudah dijabarkan pada sebelum-sebelumnya, kemudian ini nama variabelnya, kita mulai dari mana dan berhenti sampai mana. Kita akses elemennya, kemudian ini bertambah menjadi 3 parameter, yang mana kita akses dari mana sampai mana, dan stepnya. Misal seperti tadi, misal ada cerita, novel, dan komik. Saya ingin mengambil novel dan komiknya tadi, berarti kita akses dari indeks pertama 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, seperti ini, maka akan menampilkan hasilnya novel komik. Nah, apabila dari 0 sini akan menampilkan keseluruhannya. Karena dimulai dari indeks 0 sampai dengan 3. Untuk IIS summary ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian untuk operator untuk setnya sudah dijelaskan tadi juga, untuk sudah ada pada operator perbandingan tadi yang sudah dijabarkan pada slide-slide sebelumnya. Begitu juga untuk operator dictionary sudah dijelaskan pada slide sebelumnya pada dictionary. Selanjutnya untuk operator penugasan ada alpha 1, 2, 3, beta atau alpha sebagai alias untuk alfanya. Kalau kita print isi alfanya ini akan menampilkan nilai dari si alfa atau yang sudah ada diyakini. Ini 1, 2, 3. Nah, jikalau seperti ini tambah sama dengan ini penjabarannya si variabel beta itu sama dengan si variabel beta ditambahkan dengan 4 dan 5.
ke dalam nilai yang ada di alfa. Begitu pula sebaliknya, seperti ini penjabaran dari singkatan tanda plus ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada prioritas operator, maksudnya di sini di dalam pemrograman Python itu ada beberapa operator yang menjadi prioritas utama, yang dimana seperti ini. Ada member access, ada function method calls, container subscript slice, ada exponential, ada unary operators, ada multiplication, division, addition, subtraction, bitwise shipping, bitwise AND, bitwise XOR, dan bitwise OR, dan sampai terakhir ada assignment. Oke, lanjut ke aliran kontrol jika sementara untuk istirahat dan lanjutkan. Nah, if first condition, jadi jikalau kondisi pertama ini terpenuhi, maka blok kode ini akan dijalankan. Kita coba. Misal di sini, nickname sama dengan Ernila, maka blok kode ini akan dijalankan dengan print hello Ernila. Kita coba tes. Ernila. Nah, hello Ernila. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian yang kedua, jikalau kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dibuatlah elif. Elif ini ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan dilangkahi, diloncati, dan masuk ke kondisi kedua. Dan jika kondisi kedua terpenuhi, maka akan kondisi kedua inikah yang akan dijalankan. Misalnya di sini kita jalankan Emi. Sini kita tulis Emi. Nah, hello Emi. Nah, karena kita jabarkan nama di sini Emi dan ini masuk ke pengkondisian kedua, dan sedangkan pengkondisian pertama kan namanya tadi Ernila, sehingga tidak akan dijalankan karena name yang kita masukkan adalah Emi, bukan Ernila. Maka blok kode pertama akan dilangkahi dan dilanjutkan dengan blok kode yang kedua. Nah, oke. Begitu seterusnya pada blok kode kondisi ketiga, kurang lebih sama. Nah, dan jikalau bagaimana if elif ini tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah else. Misal kita tes di sini, saya kondisi pertama kan sudah ditentukan tadi, kondisi pertama Ernila, kondisi kedua Emi, dan kondisi ketiga yaitu Mila. Nah, jikalau ketiga itu tidak terpenuhi, maka ketika kita jalankan blok kode inilah yang akan ditampilkan, yakni si blok kode else. Coba kita tes di sini, what's your name? Siapa nama Anda? Kita jalankan Eki. Nah, sorry, you are not Ernila, Emila. Kurang lebih seperti itu mengenai if, elif, beserta else. Bagaimana untuk while condition dan juga for? Nah, mereka ini termasuk ke dalam perulangan. Nah, di sini ini jenis perulangannya menggunakan while, kemudian kondisinya, dan sama penjabarannya. Jikalau terpenuhi, maka blok kode ini akan dijalankan. Begitu pula for. Jika terpenuhi, maka blok kode ini akan dijalankan. Misalnya untuk for,
pakai untuk ketika kita buatkan for i, angka-angka di sini, jadi setiap nilai i ini kita inisialisasikan di sini. Jadi setiap nilai i, ya setiap ini 0, 2, 2, 9, 0, 4, 2, 4 yang terdapat dalam angka-angka ini kita print i tersebut dengan menggunakan for. Ketika kondisi ini benar, maka akan dijalankan sehingga hasilnya seperti ini. Sekarang 2, sekarang 9, 0, 4, 2, 4 dan seterusnya. Kurang lebih sama. Begitu pula pada penggunaan for. Nah, selanjutnya pernyataan dari break dan juga continue. Untuk catatannya di sini break. Oke, langsung kita jalankan. Misalnya di sini angka sama dengan 0. Kita definisikan perulangannya menggunakan while. Kemudian kondisinya angka kurang dari 5. Ketika terpenuhi, maka angkanya itu bertambah dulu dengan 1, bertambah 1, kemudian di print angkanya. Nah, angka sekarang 1 teknik, angka sekarang 2 teknik, angka sekarang, ketika angka sekarangnya itu menuju ke 3, kita print. Kita berhentikan dia dengan menggunakan break. Nah, if angka sama dengan 3, kita berhentikan break dan printnya itu menjadi nice, bukan lagi teknik. Kemudian langsung finish. Nah, walaupun sebenarnya kondisinya di sini kita sudah berikan angka itu kurang dari 5. Jadi, walaupun tidak mendekati 5, perulangannya, angka-angkanya, ketika kita sudah men-setkan break di suatu angka tertentu, atau di suatu statement tertentu, maka program akan langsung berhenti. Ya, walaupun kondisinya ini tidak sampai selesai. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Berbeda dengan continue. Nah, untuk continue, jikalau continue akan membuat perulangan meloncat ke step selanjutnya. Jadi, contoh yang seperti tadi, kita mempunyai angka sama dengan 0, kemudian kondisinya angka kurang dari 5. Nah, kondisi ini akan dijalankan keseluruhannya. Namun, apabila kita setkan continue di sini, dan kita setkan di suatu statement tertentu, sini ketika dijalankan akan ketika 3 itu bukan ini angka 1 teknik, angka 2 teknik, dan angka terakhir dan angka selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah nice karena terdapat continue dan siap membuat loop untuk meloncat ke step selanjutnya. Jadi pada saat kita men-set suatu break atau continue itu akan menyelesaikan apabila break, maka pada program pada Python akan langsung berhenti, tidak akan melanjutkan lagi perulangannya atau kondisi yang lainnya. Nah, apabila continue, maka program akan mengatur sesuai continue yang kita aturkan di sini, yang sesuai set yang kita, dan akan lanjut atau continue perulangannya. Selanjutnya ada fungsi. Nah, untuk fungsi sini misal kita mempunyai
Sebelum itu, di sini fungsi dalam bahasa Inggris biasa disebut function atau di bahasa lain membuatnya sebagai metode. Ada juga yang namanya adalah subrutin atau rutin. Nah, sini misalnya kita membuat sebuah program. Program yang pertama itu variabel A1, B2, C itu hasil dari penjumlahan A tambah B. Kemudian print C. Begitu juga program yang kedua. D sama dengan 3, E sama dengan 4, F sama dengan D plus E. Kemudian print F. Nah, bisa kita lihat bahwa program kita tersebut berulang sama sebenarnya. Nah, maka untuk mengatasi itu muncullah yang namanya fungsi, yang dimana akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi misalnya kita seperti program tersebut di atas, program yang pertama dibuat menjadi nama fungsinya itu adalah fungsi tambah. Kemudian di saat kita sudah membuat seperti itu, maka program yang kedua tidak usah lagi kita lakukan seperti halnya pada program yang pertama. Tetapi di program yang kedua itu kita bisa tambahkan langsung atau panggil fungsi tambahnya di program pertama sebelum panggil atau fungsi tambahnya di program pertama sebelumnya. Nah, sehingga dan begitu maka akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Sini jalankan PDF tambah angka 1, angka 2, returnnya angka 1 plus angka 2. Nah, ketika kita buat objeknya, misal sini angka sama dengan tambah, fungsinya tadi 2,2, angka satunya pertama 2, angka 2-nya juga adalah 2. Kemudian ketika kita print angka ini, maka hasilnya adalah 4. Kemudian untuk angka lagi di sini untuk nilainya 2 dan 8, sehingga hasilnya itu adalah 10. Lanjut lagi. Ke masukan atau keluaran berkas input output. Nah, input output ini masukkan input itu dari keyboard dan menggunakan metode input, dan output itu dari konsol yang menggunakan metode print. Jadi misal di sini untuk input untuk inputnya contohnya seperti ini. Input masukkan nama buku. Kemudian untuk outputnya yaitu print buku. Oke. Ini menjadi input outputnya. Selain itu, kita juga bisa mengatasi penanganan berkas atau file. Misalnya di sini
kita membuat berkas baru dengan nama emi.txt. Nah, di dalam ini yang sudah kita buat ini masih kosong. Kita akan menggunakan find misalnya file kemudian open. Akan kita tangani adalah belajar kita kemudian untuk untuk nah di sini kita beri penulisan file dot write misal inilah. Nah, ketika kita tutup file dot close, kemudian kita print, kemudian kita print si filenya, maka akan tampil seperti ini. Maka akan tampil outputnya. File dot close, file kemudian open, belajar di sini saya lupa menambahkan write-nya karena saya ingin menambahkan menuliskan sesuatu di dalam emi.txt tadi. Di sini sudah muncul hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke penanganan pengecualian di sini atau exception handling. Di sini penanganan pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan pengecualian adalah proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime dengan anggun. Hal ini mencakup dua tugas utama. Yang pertama, lemparkan pengecualian yang sesuai dan juga menjalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian. Misalnya, kita mengajukan pengecualian seperti ini.
Kemudian lanjut ke mencoba kecuali blok. Nah, kode yang mencurigakan itu dapat dimasukkan ke dalam blok coba dan gunakan blok kecuali untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Juga kemudian di sini ada mekan pengecualian dan tangkap pengecualian. Ini sama saja baik menggunakan rust ataupun except, sama saja bisa kita gunakan. Fungsi assert di sini fungsi tegaskan. Nah, ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi. Nah, hal ini memunculkan pengecualian ketika kondisinya tidak bertemu ekspresi tegaskan atau argumennya. Nah, jika assertion-nya gagal, Python menggunakan arguments untuk pengecualian assertion error. Kemudian ada iterator dan generator. Nah, iterator itu adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Nah, jika i adalah sebuah iterator, setiap pemanggilan ke fungsi bawaan max i akan menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Nah, ada pengecualian stop iteration itu dinaikkan menjadi menunjukkan bahwa tidak ada elemen lanjut. Nah, iterable itu adalah objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks lebih besar i sama dengan iterator objek. Nah, teknik yang paling nyaman untuk membuat iterator dan Python melalui penggunaan generator. Nah, generator itu dapat memiliki beberapa perintah hasil. Ada iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi lambat di mana nilai dihitung jika diminta. Seluruh rangkaian tidak perlu berada pada satu memori. Contohnya, contoh iterator. Satu, dua, tiga, empat, lima. IT-nya iter dari list angka. Nah, ketika kita print dengan menggunakan metode next, kemudian kita ambil iteratornya. Kita jalankan, hasilnya adalah 1. Nah, kita coba print lagi. Hasilnya seperti ini. Ini contoh iterator. Kemudian bagaimana kalau untuk generator? Misal kita punya fungsi def code-nya sama dengan 1 dan while code-nya
Oke, lanjut ke bagian ini adalah contoh 1 untuk pembangkit, kemudian untuk ini ada contoh 2 untuk pembangkit, dan contoh 3 iterator dengan menggunakan perintah iter. Oke, selanjutnya ada kenyamanan Python tambahan. Di sini ada ekspresi bersyarat. Ekspresinya 1 jika kondisi kemudian L untuk ekspresi 2. Oke, untuk selanjutnya itu ada sintaks pemahaman. Di sini sintaks pemahaman ini menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Yang pertama ada daftar pemahaman. Resultnya ini tanda kurung siku for value in iterable. Nah, jika kondisinya di sini, maka resultnya itu menggunakan metode append untuk expressionnya. Oke, lanjut ke sintaks pemahaman. Di sini sintaks pemahaman atau lanjutan. Nah, untuk sintaks list comprehension di sini ada K for K in range 1,n+1. Nah, di sini sintaks generator ini sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Nah, misalnya untuk menghitung jumlah n kotak pertama, sintaks generator total sama dengan sum KK-nya untuk K dalam rentang 1,n+1. Itu lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Kemudian selanjutnya ada mengemas dan membongkar urutan. Nah, pengemasan otomatis. Nah, jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma itu diberikan dalam ukuran yang lebih besar konteksnya, mereka akan diperlakukan sebagai satu tupel, meskipun tidak ada tanda kurung yang diberikan. Di sini ada datanya, contohnya 2, 4, 6, 8, itu tupelnya buka kurung 2,4,6,8. Nah, salah satu penggunaan umum packing dengan Python adalah saat mengembalikan beberapa nilai dari suatu fungsi, itu returnnya x, y. Kemudian yang kedua ada pembongkaran otomatis. Di sini memungkinkan seseorang untuk menetapkan serangkaian pengidentifikasi individu ke elemen urutan. A, di sini contohnya itu A, B, C, D dengan range-nya 7,11. Kemudian teknik ini juga dapat digunakan untuk membongkar tupel yang dikembalikan oleh suatu fungsi. Nah, sintaks ini digunakan dalam konteks perulangan for ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. Di sini ada penugasan serentak. Di sini ada kombinasi pengapakan otomatis dan membongkar. Ini adalah contohnya. Kemudian cakupan dan ruang nama. Nah, proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi itu dikenal sebagai resolusi nama. Nah, setiap kali pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan A, ruang lingkup tertentu. Nah, penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam lingkup global. Nah, penugasan yang dilakukan dalam suatu fungsi itu biasanya memiliki cakupan yang terbatas lokal untuk panggilan fungsi itu. Setiap cakupan berbeda di Python direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai ruang nama. Nah, objek kelas 1 itu adalah instance dari suatu tipe yang dapat ditetapkan ke suatu pengidentifikasi, diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi. Nah, di Python juga fungsi dan kelas itu diperlakukan sebagai objek kelas 1. Lanjut ke modul. Nah, modul ini adalah kumpulan fungsi dan yang terkait erat dengan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Nah, di luar definisi bawaan, distribusi Python standar juga itu mencakup mungkin pula ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam perpustakaan tambahan yang dikenal sebagai from met import ini. Kemudian modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang diberi nama dengan akhiran .py. Nah, definisi tersebut dapat diimpor dari file .py lainnya dalam direktori proyek yang sama.
Untuk terakhir di sini ada ringkasannya. Nah, di sini kita membahas topik-topik berikut dalam materi kali ini. Yang pertama ada pengantar pemrograman Python, berbagai kelas, ada tipe urutannya, operator, input-output, penanganan file, penanganan pengecualian, iterator dan generator, kenangan Python, ruang nama, dan terakhir modul. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes toh?